Sudah semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah semangat ya. Kami sapa juga Bapak Aris di Kendal. Apa kabarnya? Sehat? Dan juga Ibu Mira. Alhamdulillah. Pada kesempatan manusia monggo. Kali ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan hybrid mata kuliah teori organisasi. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa sebenarnya jam-jam segini kan jam kritis, jam ngantuk, tapi alhamdulillah tetap semangat. Semoga dengan semangat ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Baik rekan-rekanku, untuk pada kesempatan kali ini kita ingin membicarakan untuk materi pokok bahasan tentang struktur organisasi. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi pokok bahasan tentang struktur organisasi, kita sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengerti dan memahami apa itu struktur organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti mengapa struktur organisasi itu penting. Kalau sudah tahu strukturnya, mengapa struktur itu penting? Dan yang ketiga, mahasiswa mampu untuk merancang struktur organisasi yang baik. Dengan demikian, bahwa struktur organisasi yang baik adalah struktur yang mempermudah organisasi dalam pencapaian tujuannya. Baik rekan-rekan semuanya, kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa struktur organisasi itu akan membantu dalam pencapaian tujuan. Yang sudah berpengalaman di organisasi mesti ada strukturnya. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan segala macam. Tidak mungkin struktur organisasi itu hanya ketua semua, tidak mungkin. Anggota semuanya nggak mungkin. Nah, struktur itu akan menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya. Karena apa? Dengan struktur yang ada, pembagian tugas akan jelas. Siapa berperan apa, siapa melakukan apa. Itu kaitannya dengan struktur. Tetapi terkadang pada praktek struktur itu juga hanya formalitas. Dibuat struktur sedemikian komplit, tapi orangnya ya hanya itu dan itu saja, kan? Apalagi kalau untuk organisasi tertentu yang dalam tanda kutip sudah punya kepentingan baik dari pendirinya maupun dari pemiliknya. Struktur itu hanya untuk formalitas, untuk patut-patut saja. Kemudian struktur itu akan membentuk sistem yang bekerja. Kalau saya mencontohkan kendaraan bermotor itu antara mesin dan bodi dan surat-surat kan beda. Semuanya kan penting. Ada suratnya komplit, ada mesinnya sehat, bodinya juga komplit, berjalan dengan baik, aman, kan begitu kan? Nah, sistem dalam suatu struktur ini saling berkaitan, di mana sistem itu akan membentuk fungsi kerja yang kompak, sebuah kerja yang teamwork. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Saya yakin rekan-rekan punya pemikiran lupa kalau sekarang ini strukturnya komplit tapi kok kerjanya tidak seperti yang diharapkan. Itu wajar.
Karena kita bicara teori organisasi dengan praktek aplikasi sudah ada berbeda. Berbedanya di mana? Orang-orangnya, anggota dalam satu organisasi. Nah, kita nanti akan bicara tentang bagaimana membuat struktur dan bagaimana peran struktur dalam satu organisasi. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan tentang merancang struktur organisasi. Kalau kita membuat struktur suatu organisasi, disesuaikan dengan kapasitas dan kepentingan organisasi. Jadi kalau organisasi itu bersifat kecil, sederhana, strukturnya jangan muluk-muluk. Artinya apa? Struktur disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Karena apa? Struktur nanti akan untuk mempermudah pencapaian tujuan. Dengan demikian, merancang struktur organisasi harus dapat mempermudah pencapaian tujuan. Artinya apa? Disesuaikan. Terlalu membiah-biah juga tidak baik, terlalu sempit juga tidak baik. Kalau ternyata kebutuhan organisasi besar, pasti itu dibuat sederhana, kerjaan kepodal-podal. Anda bisa bayangkan ketika Anda bermain sepak bola, strukturnya hanya berempat atau berlima. Menguasai medan kan tidak, apalagi memenangkan persaingan kakak. Jadi struktur organisasi harus mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, struktur harus mempertegas bagian kerjanya. Kalau ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang, ya harus mempertegas bidang-bidang itu. Oh, bidang kemudaan, oh bidang olahragaan, harus mempermudah. Yang ketiga, struktur harus mendorong fungsi daripada manajemen dalam organisasi. Yang namanya pimpinan itu harus mampu mengkoordinasi dan mendirect. Kalau strukturnya jelas, sehingga akan mendorong fungsi manajemen. Oh, evaluasi di bidang kepemudaan. Oh, evaluasi di bidang olahragaan. Jelas. Sama juga dalam satu perusahaan. Apakah kemudian bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian administrasi dan keuangan, pimpinan akan jelas untuk mengevaluasi, untuk memberikan tugas. Anda bisa bayangkan ketika semua ditangani oleh satu orang, yang produksinya itu, yang pemasaran itu, yang administrasi itu, jika fungsi manajemen tidak akan berperan secara maksimal. Yang keempat, merancang struktur organisasi harus dapat penggunaan sumber daya yang efisien. Kalau tepat bidang-bidangnya, kalau tepat tugas-tugasnya, struktur itu kan membuat efisien. Makanya terkadang ya banyak, kebetulan Pak Jar ini banyak di teman-teman UKM itu. Teman-teman UKM itu pertimbangannya tidak membangun sistem dengan struktur yang baik itu, ketakutannya pengeluarannya terlalu banyak, bayar. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa efisien, lebih bagus. Mending dibuat struktur yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, struktur itu harus fleksibel terhadap perubahan. Nah ini yang menurut saya tuh banyak sekali. Apakah itu perusahaan-perusahaan bisnis, apakah perusahaan-perusahaan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi pendidikan, organisasi sosial pendidikan, yang tidak bisa melihat bahwa struktur itu harus fleksibel terhadap perubahan. Dek ben ini yang ini, bapakku dek ben ini ya aku ini bapakku seperti ini. Nah ini yang fatal. Padahal perubahan itu mesti ada, kita harus fleksibel. Contoh sekarang dengan perubahan teknologi informasi, organisasi kecil apapun harus melek terhadap perubahan ini. Jadi tidak harus buat dulu begini harus begini, aku tidak bisa. Harus fleksibel terhadap perubahan ini. Termasuk juga perubahan dinamika sosial. Mungkin masyarakat dulu zaman Pak Jalani masih muda seperti ada, informasi hanya terbatas.
Tapi sekarang anak kecil sudah sangat terbuka informasi. Nah, organisasi dalam membuat struktur harus memahami dengan ternyata masyarakat sekarang sudah informasi sudah sangat terbuka dari mana-mana, sudah sangat kritis. Kita membuat struktur juga harus dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya, struktur itu begini salah ini menggambarkan tugas, bukan tugas ini. Struktur itu harus dapat menggambarkan tugas. Struktur kalau tidak ada tugas tanggung jawab orang yang jelas. Semuanya diganari saya sendiri, tanpa ada pembagian tugas pada bidang-bidang yang dibuat struktur yang ada. Nah, dari yang kelima dan enam ini sebetulnya organisasi itu sangat paham. Tetapi karena tadi kepentingan interest tertentu tadi kemudian dibuat yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga kalau saudara misalnya lupa kok seperti ini Pak, teorinya ini, tapi prakteknya seperti itu. Anda yang tidak punya kritis itu di situ. Gitu. Jadi tugas, wewenang dan tanggung jawab harus jelas. Ketika ada struktur yang jelas. Jangan strukturnya komplit, tetapi tugas dan wewenang tanggung jawabnya tidak jelas, ameng-ameng. Kemudian yang ketujuh, struktur harus memperlancar komunikasi dan korelasi. Ini lagi ya, korelasi ini, korelasi. Kalau dibuat struktur tanpa ada komunikasi dan korelasi yang jelas, jadi tidak ada artinya. Anda bisa contohkan, saya contohkan sederhana, dengan perusahaan antara bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian administrasi. Kalau tidak ada komunikasi ketiga-tiganya bidangnya misalnya, akan kacau. Yang produksi ngotot, saya yang berjasa dong, kan saya yang produksi barang. Yang pemasaran lebih ngotot lagi. Silakan memproduksi, jangan saya pasarkan mau apa. Anda bisa gambarkan kalau tidak ada komunikasi dan korelasi yang jelas, struktur tidak ada artinya. Dengan demikian bahwa kita merancang struktur organisasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 harus terakomodasi dengan baik. Ingat, tujuan daripada membuat struktur adalah untuk mempermudah dalam mencapai tujuan. Kalau mempermudah dalam mencapai tujuan, tugasnya yang jelas, fungsinya juga jelas, wewenang tanggung jawab juga yang jelas, komunikasi juga harus intensif. Bagus semua ini kalau salah strategis. Dengan demikian bahwa struktur organisasi akan mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemarin kita sudah bicara tentang prinsip-prinsip, begini nilai-nilainya. Kemarin kita sudah bicara tentang evolusi teori organisasi, begini perkembangan. Sekarang bagaimana struktur organisasi bisa berjalan dengan baik. Monggo bertanya dulu, silakan. Diskusi dulu, monggo terkait dengan struktur. Ayo, silakan. Di praktek organisasi saudara kan jadi untuk kasus. Yuk. Kalau tidak, saya bertanya kembali. Kalau dalam organisasi yang semi formal, ya tempatnya Mas ini, yang semi formal, pertanyaan saya, menurut saudara strukturnya itu terlalu kecil, sempit, atau sudah sesuai, atau malah terlalu besar? Sesuai. Artinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena yang ada kegiatan punya PJ diketuai yang karena konsepnya kami sebetulnya ketua itu cuma sebagai pemandu akomodasi antara anggota. Jadi sebenarnya ketuanya nggak mau jadi ketua, tapi karena paksaan dapat bagian apa? Sebagai akomodasi antara anggota mau. Ya. Nah itulah. Jadi ada banyak organisasi yang mungkin ketika orang dituju jadi ketua itu balapan Indo. Biasanya organisasi-organisasi kemasyarakatan,
organisasi-organisasi sosial. Nah, contoh kasus dari Mas itu bahwa strukturnya dinamis karena kegiatannya juga dinamis. Kemudian strukturnya dibuat fleksibel seperti teorinya yang kita buat saat ini. Teorinya fleksibel terhadap perubahan. Oke lah, ketuanya nggak pada menjadi ketua ya, seperti bisa kesuli. Yang penting kegiatan target tujuannya tercapai. Mungkin event-eventnya berbeda-beda, tidak masalah, karena ada tanggung jawab bersama. Ketika organisasi sosial kemasyarakatan, struktur itu menjadi nomor sekian, tetapi yang penting komitmen. Tetapi kalau organisasi yang formal, perguruan tinggi misalnya, struktur menjadi utama gitu. Pimpinannya siapa, rektornya siapa, dekannya siapa, kan begitu kan? Atau organisasi perusahaan yang formal. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada? Atau mungkin dari 405 atau dari Kendal ada yang bertanya, monggo silakan. Tadi ada drag tadi, mungkin ada yang mau tanya. Yuk, monggo. Tidak ada? Tadi ada kok drag gitu, tidak mau tanya. Kita lanjut ya. Sekarang kalau sudah struktur itu harus begini. Intinya struktur harus mempermudah dalam pencapaian tujuan. Kalau kita membuat rumah begitu misalnya, antara bagian-bagian bangunannya, bagian dindingnya, bagian atapnya, dan bagian yang lain kan berbeda-beda. Settingnya hanya berbeda-beda, cara pengerjaannya pun juga berbeda-beda. Nah, kalau kita membuat rumah sudah dibangun mungkin dari arsiteknya, gambarnya, mungkin juga dibangun dari tukang bangunannya, masih ada finishing agar rumah itu bisa siap kita huni. Begitu juga dalam merancang struktur organisasi. Di depan kami sampaikan struktur organisasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harus ini dan segala macam. Kalau begitu, bagaimana kita merancang struktur organisasi? Struktur organisasi harus mempertimbangkan yang pertama rentang kendali. Kalau saya memimpin suatu organisasi, bidang saya 100 orang misalnya, saya akan kesulitan. Artinya apa? Rentang kendali saya enggak ideal. Tetapi ketika saya mengelola organisasi dalam satu wilayah tertentu dengan struktur 15 sampai 20 orang masih tercover. Nah, rentang kendali ini harus diukur. Kewenangan sejauh mana kita untuk mengelola anggota. Bagaimana rentang kendali yang ada. Nah, membuat struktur organisasi harus dibuat rentang kendali. Terlalu kecil juga tidak baik. Bidang A, B, C, D, E seperti contoh tadi. Kalau hanya untuk Jumat berkah, masa bidangnya harus 20 kan enggak fair. Banyak operasional tapi bidangnya sedikit kan begitu kan, efisien kan begitu. Tetapi sebaliknya, ketika perusahaan konglomerat misalnya ada bidang ini, ada deputi ini dan segala macam. Inilah yang dimaksud dengan rentang kendali. Apa itu rentang kendali? Rentang kendali adalah daya tahan kita, daya kemampuan kita untuk mengendalikan anak buah atau tim. Itu ada kebiasaan. Jadi seandainya suatu organisasi ya karena orang punya kuasa misalnya semua ditangani satu orang, pokoknya gini, pokoknya baik juga. Strategis saya tidak benar. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan rentang kendali. Ini harus dibaca seideal mungkin. Dan idealnya rentang kendali akan berbeda organisasi dengan organisasi yang lain. Kenapa? Pertama, pertimbangan kemampuan. Kalau kita menjadi ketua organisasi, pimpinan organisasi, mohon maaf, anggotanya itu dengan pengalaman dan sumber daya yang lebih rendah, kita akan kesulitan kalau rentang kendali kita panjang. Saya yang alami betul. Jadi teman-teman UKM itu bukan tidak pinter, tapi orientasi dia memang tidak aktivis organisasi. Orientasinya adalah orientasi kerja, orientasinya adalah orientasi bisnis. Nah, kalau kita mengelola seperti itu, rentang kendali jangan terlalu panjang. Kita aja. Agar apa? Komunikasi bisa lebih intensif.
Yang kedua, selain rentang kendali, yang disebut pertimbangan adalah sentralisasi dan desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Apa itu desentralisasi? Kalau sentralisasi adalah ke pusat, pusat ke bawah. Kalau sentralisasi ke bawah ke pusat. Nah, ini hampir sama seperti rentang kendali. Cuma kalau sentralisasi dan desentralisasi ini terkait dengan perintah, tanggung jawab, kemudian apa itu tugas yang dijalankan. Nah, ini kaitannya dengan ini. Sentral dan desentralisasi harus dipertimbangkan dengan matang. Kenapa? Kaitannya dengan efektivitas. Jangan kemudian kita membuat organisasi dengan struktur yang baik, diperintah tapi enggak jalan kan itu. Percuma gitu. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi. Tidak kalah pentingnya adalah formalisasi. Cetok resmi gitu loh. Kalau Pak Jelani jadi tenaga pengajar organisasi, memang formalisasinya Pak Jelani di organisasi. Sama juga seperti Anda di organisasi Jemaah Berkah. Jelas. Sehingga kita melakukan kegiatan itu legal, formal gitu. Jangan kemudian ditunjuk hanya tunjuk-tunjukan saja tanpa ada formalisasi. 1, 2, 3. Apakah itu rentang kendali? Apakah itu sentralisasi dan desentralisasi? Dan yang ketiga adalah formalisasi. Ini akan mengerucut di yang keempat, yaitu departemenisasi. Nek wis enak rentang kendali yang ada seberapa, kemudian bagaimana sentralisasi dan desentralisasi, bagaimana departemenisasinya. Oh, nek saya di bagian STIE ada di atas saya hanya di pengajar, ada atas saya jurusan, ada lagi yang ketua STI dan segala macam. Sama juga di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis. Karena apa? Terkadang yang menjadi kata rancu di dalam satu struktur itu 1, 2, 3 oke, tetapi departemennya nggak jelas. Ditulis si A bagian produksi, si B bagian pemasaran, si C bagian administrasi. Tapi nyambut gini, royokan. Ini yang tidak profesional di sini. Makanya saya katakan pertimbangan dalam suatu struktur organisasi 1, 2, 3 akan terkristalisasi di keempat ini. Nek kita sudah mempertimbangkan rentang kendali, kita membuat sentralisasi, kita bilang formalisasi, mana buktinya? Buktinya di departemenisasi. Itu pertimbangan dalam merancang struktur organisasi. Nah, panduannya bagaimana menentang struktur organisasi? Panduannya adalah bagaimana struktur itu akan mempermudah pencapaian tujuan sampai bagaimana memperlancar komunikasi. Masing-masing organisasi beda-beda. Kenapa? Targetnya beda, kegiatannya berbeda, lingkungannya berbeda, apalagi anggotanya berbeda. Sama-sama perusahaannya, misalnya organisasi perusahaan bisnis, dalam merancang struktur akan beda-beda. Saudara bisa lihat. Sama-sama perusahaan manufaktur, strukturnya berbeda. Mungkin sama-sama perusahaan perbankan ada perbedaan, meskipun sedikit kan. Kenapa? Strukturnya akan menganggap bagaimana tujuan yang ditetapkan. Begini, sebelum kami lanjutkan, silakan ada pertanyaan. Ada? Sekarang membuat struktur organisasi yang baik. Di depan kita sudah bicara tentang struktur organisasi harus bagaimana. Kemudian bagaimana mempertimbangkan struktur organisasi. Nah, sekarang bagaimana membuat struktur organisasi yang baik? Struktur yang baik harus memenuhi persyaratan utama, yaitu adanya pembagian. Tanpa ada pembagian kerja, struktur tidak akan baik. Ini jelas. Struktur bisa baik karena ada pembagian kerja. Untuk itulah di depan kami sampaikan bagaimana membuat struktur harus menjadi pertimbangan pembagian kerja. Mempertegas pembagian kerjanya. Tanpa ada pembagian kerja tidak ada artinya struktur itu. Akhirnya hanya formalitas. Gue patut.
Yang kedua, struktur yang baik harus mampu mengkoordinasikan tugas antara pembagian kerja dengan berkoordinasi tugas itu satu kesatuan. Contoh sederhana, Anda bermain musik atau mendengarkan musik. Yang namanya gitar, yang namanya suling, yang namanya drum itu kan beda-beda suaranya. Ketika dimainkan kan jadi bagus kan? Nah, Anda bisa lihat, ojo dibanding-bandingin sampai ke Istana Negara itu kan beda semuanya. Gitar pun beda antara ritme, melodi, dan bass. Beda. Itulah dalam satu membuat suatu struktur. Pimpinan harus mampu. Beda, jelas, tidak bisa disamakan. Itu tetap beda. Gitu. Tapi bagaimana? Ini majelis satu irama kerja yang baik. Beda suaranya, beda bentuknya, beda karakternya, tapi harus dikelola dengan koordinasi, dengan komando yang baik. Kalau kita dalam satu organisasi harus, pokoknya harus gini, tidak beres itu. Beda jelas ya, memang kita berangkat dari suatu budaya, tetapi tujuannya kita adalah satu tujuan. Tiga, bagaimana membuat struktur yang baik? Persyaratan utama adalah harus ada pembagian kerja. Beda jelas ya, tidak ada pembagian kerja, tidak ada bicara struktur. Artinya bicara formalitas. Struktur guru patut-patut. Dan tidak kalah pentingnya, dua persyaratan ini harus ada koordinasi dari tugas itu kan sak gelem dhewe. Ya, Anda sebuah lagu itu kan lihat bagaimana ketika bass masuk, bagaimana ketika ritme masuk, bagaimana drum, tidak rebutan kan? Dan akhirnya meskipun beda suaranya, iramanya kan bagus. Orang bisa seneng. Itu terkait dengan bagaimana membuat struktur yang baik. Ada persyaratan. Tidak sampai naik dewi. Monggo, ada pertanyaan dulu. Terlalu semangat Pak Jalani. Aduh, monggo. Tidak ada? Kita membuat struktur itu sebetulnya tidak ada aturan baku. Tetapi ini ada semacam kisi-kisi begitu. Membentuk struktur dari berbagai macam bentuk struktur. Secara umum, struktur dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah struktur organisasi yang bersifat lini. Struktur organisasi